Halo semuanya, selamat datang di channel Neronime, channel yang membahas seputar anime yang bersumber dari manga maupun light novel. Baru-baru ini, beredar informasi mengenai adaptasi episode terakhir Gotobun no Hanayome Season 2, di mana judul dari dua episode tersebut adalah Sisters War. Dilihat dari judul ini, maka dapat dipastikan bahwa season kedua anime Gotobun no Hanayome akan berakhir pada Kyoto Trip Arc. Pada video pembahasan Gotobun no Hanayome sebelumnya, saya telah membahas alur cerita Gotobun no Hanayome Season 2. Tetapi, pada video itu, saya hanya membahas sampai pada arc dimulainya tahun ketiga saja. Maka dari itu, di video kali ini, saya akan menambahkan satu arc setelahnya, yaitu Kyoto Trip Arc, di mana arc inilah yang dipastikan akan menjadi ending dari season kedua anime Gotobun no Hanayome. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Pada arc dimulainya tahun ketiga, kita semua telah mengetahui bahwa Futaro dan kembar lima Nakano kembali memulai kehidupannya di sekolah seperti biasa, di mana mereka ditempatkan dalam satu kelas yang sama. Dari sini, kelas Futaro mengadakan suatu event, yaitu study tour ke Kyoto. Pada study tour ini akan dibentuk sebuah kelompok di mana tiap kelompok hanya beranggotakan 5 orang. Kembar lima pun saling berebut untuk menjadi sekelompok bersama Futaro. Dan disinilah sifat licik Ichika semakin menjadi-jadi. Ichika menyuruh Yotsuba yang merupakan perwakilan kelas agar ia bisa satu kelompok dengan Futaro. Yotsuba pun kebingungan. Tiba saatnya Futaro dan kembar lima berkumpul di sebuah perpustakaan. Di sini, kembar lima terus saling berdebat. Namun, Futaro mengatakan bahwa ia sudah memiliki kelompok bersama teman laki-laki lain di kelasnya. Karena itulah, kembar lima pun mau tidak mau sekelompok. Sehari sebelum study tour dimulai, Yotsuba dan Itsuki pergi belanja bersama di sebuah toko baju. Di sana, mereka bertemu dengan Futaro dan adiknya, Raiha. Saat yang lainnya sibuk belanja, Futaro duduk di kursi tunggu. Tiba-tiba datanglah Rena. Di sini, Futaro sudah tak kaget lagi. Futaro juga sudah mengetahui bahwa Rena adalah nama ibu kembar lima, dan Rena itu sendiri adalah salah satu dari kembar lima. Rena pun meminta Futaro untuk menebak identitas Rena. Namun, Futaro menolak dan tak tertarik melakukannya. Bahkan kali ini, ia tak peduli pada Rena dan mengusirnya. Setelah itu, Rena pun kembali ke ruang ganti lalu melepas penyamarannya sebagai Rena. Dan terungkaplah bahwa identitas Rena yang sebenarnya adalah Itsuki. Keesokan harinya, kelas Futaro pun tiba di Kyoto. Semua orang bergerak bersama kelompok mereka masing-masing. Kelompok kembar lima mengikuti kelompok Futaro yang sedang berjalan ke kuil. Karena jalannya bercabang, kembar lima kebingungan kemana arah Futaro pergi. Mereka pun dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu Nino, Itsuki, dan Ichika, sedangkan kelompok satunya lagi adalah Miku dan Yotsuba. Di tengah perjalanan, Ichika memisahkan diri dari Itsuki dan Nino, lalu berlari dengan egois mencari Futaro sendirian, tentunya sambil menyamar sebagai Miku. Di sini Ichika berencana menghentikan Miku yang hubungannya sudah semakin dekat dengan Futaro, dengan cara menyamar sebagai Miku itu sendiri, dan mengatakan yang tidak-tidak kepada Futaro. Saat Ichika tiba di ujung jalan, ia tak menemukan Futaro. Ichika pun mengecek pada jalur lainnya, tempat di mana Yotsuba dan Miku berada. Dan ternyata, yang berada di hadapan Ichika adalah Miku dan Yotsuba. Miku pun melihat langsung sosok Ichika yang sedang menyamar sebagai dirinya. Yotsuba yang sudah mengetahui rencana licik Ichika, kemudian membongkarnya di hadapan mereka. Yotsuba mengatakan bahwa Ichika berencana mencegah pernyataan cinta Miku kepada Futaro. Setelah itu, Futaro, Nino, dan Itsuki akhirnya tiba juga. Setelah mendengar perkataan Yotsuba yang membongkar rencana licik Ichika, Miku pun menangis dan pergi dari sana. Nino yang melihat kelakuan Ichika juga ikut marah dan berdebat dengan Ichika. Intinya, di sini Ichika benar-benar nyebelin lah. Oke, lanjut, keesokan harinya, study tour hari kedua dimulai. Itsuki terus berusaha membuat Futaro mengingat kejadian 5 tahun yang lalu di Kyoto. Bahkan, Itsuki sampai berani mengajak Futaro foto berduaan. Di mana tempat mereka berfoto di sini adalah tempat yang sama saat Futaro dan Rena berfoto 5 tahun yang lalu. Sementara itu, Miku masih berdiam diri di kamarnya. Nino masuk ke kamar Miku dengan cara menyamar, lalu berbicara dengan Miku. Di sini, Nino terus-terusan mengompori Miku, atau istilahnya memanas-manasi Miku.
Itu semua agar Miku tidak menyerah terhadap Futaro, meskipun Miku adalah saingan cinta Nino itu sendiri. Sementara itu, Ichika yang lagi-lagi menyamar sebagai Miku menemui Futaro dan membawanya pergi ke suatu tempat berdua. Di sana, ia terus-terusan berbicara pada Futaro. Ia mengatakan bahwa dialah gadis yang bertemu dengannya 5 tahun yang lalu. Tetapi, Futaro tidak percaya pada Ichika. Futaro juga membuka rambut palsu yang Ichika kenakan. Hujan tiba-tiba turun. Futaro meninggalkan Ichika sambil mengatakan, "Aku tidak lagi mempercayaimu," kepada Ichika. Lanjut, semua kembar 5 Nakano akhirnya kembali berkumpul dan berada di suatu ruangan yang sama, yaitu kamar mereka. Di sana, mereka saling berbicara mengenai siapa yang akan berduaan bersama Futaro di hari terakhir study tour besok. Masing-masing kembar 5 memilih secara acak kloter A sampai E, yang berarti mereka akan menyerahkannya kepada keberuntungan, karena mereka tak tahu Futaro berada di kloter mana. Namun, di kamarnya, Ichika bertingkah aneh. Di sini kemudian diketahui bahwa ternyata Ichika telah mendengar percakapan Futaro dan mengetahui Futaro di kloter mana. Ichika pun tentu saja memilih dan menulis kloter yang sama dengan Futaro, yaitu kloter E. Keesokan harinya, Futaro berada di kloter E. Dan di saat yang sama, Miku juga berada di kloter E, sama seperti Futaro. Ternyata, Ichika sebelumnya telah sengaja menukarkan kloternya dengan kloter Miku, agar Miku dapat berduaan dengan Futaro. Setidaknya, mungkin begitulah cara Ichika meminta maaf pada Miku atas perbuatannya sebelumnya. Futaro dan Miku berdua pun berkeliling bersama. Sementara mereka berkeliling, kembar 5 lainnya ternyata mendukung Futaro dan Miku berduaan dari balik layar. Mulai dari mengarahkan Miku dan Futaro ke tempat coba pakaian era Edo, hingga membawakan pakaian ganti saat pakaian Miku basah. Miku dan Futaro kemudian duduk berdua. Mereka terus saling berbicara. Disinilah Miku kemudian menyatakan cintanya langsung di hadapan Futaro. Tetapi di sisi lain, bukannya menerima cinta Miku, Futaro malah mengatakan, "Aku tahu." Mendengar itu, Miku kemudian mengalihkan pembicaraannya dengan menyambung kata-katanya bahwa ia cinta pada keluarganya. Nino yang sedang bersembunyi di balik tembok pun terkejut dan heran, lalu menampakkan dirinya secara tak sengaja. Jadi, karena yang Miku maksud adalah keluarganya, Futaro pun menjadi malu. Di saat yang sama, Miku mengatakan pada Futaro bahwa ia kepedean. Setelah itu, Futaro pergi dari sana. Semua kembar 5 muncul dari persembunyian mereka. Ichika kemudian langsung memeluk Miku dan meminta maaf padanya. Hubungan semua kembar 5 pun kembali membaik. Beberapa saat kemudian, Ichika datang menemui Futaro. Futaro kemudian meminta maaf pada Ichika atas perkataannya sebelumnya, saat ia mengatakan bahwa Ichika adalah pembohong dan tak bisa mempercayainya lagi. Setelah itu, Ichika mencium Futaro tepat di pipinya, lalu mereka pun berpisah. Study tour di Kyoto akhirnya selesai. Mereka semua pun kembali. Beberapa hari kemudian, Futaro kembali bertemu dengan Rena. Rena di sini sama seperti sebelumnya, yaitu Itsuki yang sedang menyamar. Sebagai ucapan terima kasih atas kado ulang tahun yang diberikan oleh kembar 5, Futaro memberi Rena sebuah buku album yang berisi foto-foto selama study tour di Kyoto sebelumnya. Foto-foto di album tersebut dikumpulkan oleh Futaro dan dibantu oleh temannya, yaitu Maeda dan Takeda. Setelah itu, Futaro lalu berterima kasih pada Rena, karena Rena lah alasan mengapa Futaro bisa menjadi seperti saat ini. Setelah pembicaraan mereka selesai, mereka pun berpisah. Setelah Futaro pergi, Yotsuba muncul dan menemui Itsuki yang sedang menyamar sebagai Rena. Itsuki kemudian meminta maaf karena ia menyamar sebagai Rena tanpa izin dari Yotsuba. Itsuki juga menyarankan pada Yotsuba agar mereka segera memberitahu kebenarannya pada Futaro, di mana sebenarnya gadis 5 tahun yang lalu itu sebenarnya adalah Yotsuba. Namun, Yotsuba mengatakan tidak perlu dan biarkan saja seperti ini. Itulah semua penjelasan alur cerita Gotobu no Hanayome Season 2 episode terakhir, Kyoto Trip Arc. Cerita Season 2 ini dipastikan hanya akan sampai situ saja. Untuk kelanjutan ceritanya, mungkin saya akan buat pada video yang berbeda setelah Season 2 ini selesai nanti. Jadi, sekian dulu pembahasan Gotobu no Hanayome untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.